Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Turun kiranya damai sejahtera dari tempat maha tinggi atas Anda sekaliannya. Saudaraku, dalam suara gembala kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengingat kembali akan bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, yaitu Israel yang selama ratusan tahun mereka menjadi budak di tanah Mesir, dan kemudian Tuhan mengirimkan seorang pembebas, seorang nabi Eksodus, yaitu Musa, yang membawa mereka keluar dari tanah perhambaan. Nah, saudara, ketika mereka keluar menyeberang Laut Kulsum, yang menyeberang Laut Teberau itu, kita sudah belajar tentang bagaimana mereka sampai di Mara, kemudian mereka dituntun ke Elim, dan apa yang terjadi di sana kita sudah belajar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, saudara, hari berikutnya. Ayat pertama dari Keluaran 16 saya bacakan, saudara. Judulnya Mana dan Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, jadi ini setelah dari Elim itu, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita tahu pada waktu itu bekal roti mereka mungkin sudah habis, saudara. Dan mereka tahu bahwa mereka harapannya mau cari roti di mana, itu adalah padang gurun. Dan jumlah mereka banyak. Mereka pakai logika, kita pasti akan mati di padang gurun ini. Siapa yang disalahkan? Tentunya Musa dan Harun, pemimpin mereka yang membawa mereka keluar. Saudara, apa yang mereka katakan? Mereka mengingat kembali akan ketika mereka berada di Mesir, mereka menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka lupa bahwa di tanah Mesir mereka jadi budak. Mereka disuruh kerja paksa, mereka menderita. Ya, mereka makan, memang ada makanan. Tetapi mereka menderita. Penderitaannya dilupakan, tapi makanannya diingat-ingat, saudara. Saudara, ini sama dengan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk dalam terang yang mulia, yaitu dalam hidup yang baru. Ketika mereka menghadapi tantangan di dalam hidup baru, saudara, saya kasih tahu ya bahwa menjadi Kristen, kalau kita berasal dari orang yang bukan orang percaya, kemudian menjadi orang percaya, itu enggak semuanya mulus, saudara. Ada masa-masa di mana Tuhan menguji. Ada saat-saat di mana kita ngadepi apa yang disebut dengan kekurangan. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Baru saja mereka mengalami bagaimana mereka minum air di Mara yang pahit. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Kemudian Musa bertindak dan terjadi mukjizat, air yang pahit menjadi manis. Ya, mereka diam. Sungut-sungutnya boleh diredakan. Tapi kemudian mereka berjalan sampai ke Elim, di sana ada kurma, mereka senang. Tapi begitu selesai, mereka keluar, jatah roti yang ada di kantung mereka sudah habis, bekal mereka sudah habis, kembali bersungut-sungut. Saudaraku, ini gambaran dari kehidupan orang yang disebut umat Tuhan, namun mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah pemelihara mereka.
Dan ini tentunya ya Tuhan masih maklum karena mereka masih baru belajar kenal dengan Tuhan. Tapi kan mujizat-mujizat sudah ada. Ya, laut Tebero dibelah dua, mereka lolos dari kejaran orang Mesir, dari Firaun. Kemudian ada peristiwa Mara. Itu kan mujizat-mujizat yang sudah dinyatakan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Mereka berkata, Engkau membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini. Jadi pikirannya negatif banget, saudaraku. Membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, jangan mengulang akan apa yang menjadi sikap orang Israel. Kalau kita ngadepi kesulitan setelah kita di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Dia, kita berseru, kita minta Tuhan ulurkan tangan menolong. Tuhan itu setia, saudara. Dia yang telah melepaskan kita dari dosa untuk memasuki satu kehidupan baru, kehidupan di dalam Kristus. Dia pasti akan memelihara kita untuk urusan-urusan yang sementara di bumi ini. Jadi, saudaraku, di masa pandemi yang tentunya tidak semudah masa-masa normal dahulu, ya sebelum pandemi, di dalam mencari nafkah, dalam mencari penghasilan, marilah kita percaya akan kasih setianya. Jangan seperti Israel yang bersungut-sungut, ngomel, berkata-kata negatif. Apakah aku akan mati di sini? Kelaparan di sini, apakah sampai sebegitunya? Saya ingat, saudara, akan seorang hamba Tuhan yang dipanggil dari negerinya di Denmark. Dia seorang wanita yang bernama ini istri dari Derek Prince, istri pertama dari hamba Tuhan Derek Prince, ya. Ya sekarang semua sudah bersama dengan Tuhan. Nah, Lydia namanya, Lydia Prince. Dia waktu dibawa dari negerinya, dipanggil ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem dia pernah puasa 5 hari. Hanya minum air saja. Karena apa? Tidak ada makanan. Dan dia tetap percaya pada Tuhan. Dan setelah lewat masa ujian itu, Tuhan memberkati. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberkati, karena dia berada di negeri asing, tidak ada satu yayasan misi yang menopang dia. Dia hanya percaya karena Tuhan yang memanggil dia untuk melayani di Yerusalem, dan di tempat itu dia dipelihara dengan mujizat oleh Tuhan. Tapi ada masa ujian, 5 hari dia puasa, saudara. Nggak ada makanan, nggak ada uang. Dan waktu itu adalah waktu perang. Ya, tahun-tahun 30-an, saudara. Luar biasa. Saudara bisa baca di dalam bukunya Yerusalem Memanggilku. Itu riwayat dari Lydia Prince, seorang pahlawan iman, wanita yang luar biasa. Nah, kemudian Lydia melewati 5 hari itu, dan setelah lewat itu, Tuhan memberkati dan tidak pernah dia mengalami kekurangan. Jadi saudaraku, kalau ada masa sulit seperti yang dialami oleh Israel ini, itu waktunya nanti mujizat berikutnya akan datang. Jadi kalau saudara masa kering sekarang, ya, susah cari nafkah, saudara berserulah kepada Dia, bertekunlah, percayalah, masa-masa puasa, masa-masa kering itu akan lewat pada waktunya. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan Anda. Nah, kemudian kita tahu ayat 4 katakan, lanjutannya, saudaraku, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ketika dikatakan itu mereka batin, saudara. Benar ini, dari langit kok bisa turun hujan roti, begitu ya. Mereka karena tidak percaya, saudara. Maka Tuhan kasih mujizat yang paling nggak masuk akal, tapi itu dilakukan. Nanti saudara akan ngalami. Tapi jangan seperti mereka, menyakiti hati Tuhan dengan bersungut-sungut. Mari kita berseru, aku percaya kepadamu Tuhan. Kalau engkau dahulu menurunkan
makanan dari langit Engkau pun juga bisa memelihara kami dengan makanan yang Engkau turunkan dari langit, dengan malaikat yang Engkau utus untuk mencukupkan kebutuhan kami dan keluarga kami. Saudaraku, saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan memelihara di masa sulit ini. Saudara kasih tahu, nanti kalau perlu nanti kita bikin videonya supaya kesaksian itu boleh didengar oleh semua orang. Kemarin saya ketemu dengan seorang anggota jemaat yang sudah lama pindah ke kota lain karena bekerja. Di masa pandemi, dia di sana mengalami kesulitan karena mau dimutasi dan dia sempat grogi. Tuhan hanya berkata, diam, berdoa. Dan dia diam, berdoa, dan bertahan. Padahal sudah siap-siap mau dimutasi dan ke tempat yang tidak enak. Tiba-tiba ada telepon berbunyi, saudara. Ada seorang, di masa pandemi, baru beberapa minggu ini, saudara. Ada telepon dari seorang teman SD, telepon. Ini ada perusahaan butuh seorang yang menjadi wakil dari bosnya, karena bosnya mungkin udah capek begitu ya. Suamimu gimana? Nah, kemudian dari situlah nyambung, saudaraku. Dan prosesnya sangat cepat sekali. Dia diterima di sebuah perusahaan dengan jabatan yang baik, dengan gaji yang sama. Saudara, bukankah mujizat itu masih terjadi? Saya rindu mendengar bagaimana Tuhan mengirimkan dari langit itu akan hujan roti bagi kita untuk memelihara kita. Dan bukan saja rotinya yang enak, tapi hati kita bersuka cita karena ini roti yang dari Tuhan. Tuhan yang memelihara, bukankah demikian, saudaraku? Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Jadi saudara, semua itu adalah ujian dari Tuhan. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Kalau ada kesulitan, langsung sungut-sungut, langsung menyimpang dari jalan Tuhan. Langsung cari jalan sendiri, kalau perlu ngelawan hukum-hukum Tuhan. Apakah seperti itu, saudaraku? Kalau kita belajar setia seperti Dia yang setia adanya, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Dan kisah dari Israel, 40 tahun Tuhan setia. Tiap pagi turun itu mana, hujan roti dari sorga itu. Seperti damar bedolah, seperti ketumbar putih begitu, seperti kepingan salju. Bangsa itu berlari kian kemari memungutnya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ditumbuk atau digiling, kemudian dimasak, rasanya seperti penganan yang digoreng, seperti kue madu. Dan itu membuat mereka sehat 40 tahun. Kematian mereka bukan karena mereka kelaparan, atau karena mereka sakit penyakit, tapi karena tulah. Nah, ini menyedihkan, saudara. Tulah itu karena Tuhan murka melihat pemberontakan demi pemberontakan yang mereka lakukan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Para penafsir setuju, saudaraku, sebenarnya perjalanan mereka itu hanya paling lama berapa hari atau mungkin berapa minggu sudah sampai di tanah perjanjian. Tapi Tuhan memang menguji mereka. Jadi marilah, saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, kita belajar percaya akan kasih dan pemeliharaannya Dia. Dan jangan bersungut-sungut. Kalau ada kesulitan, itu masa ujian buat kita. Dan kita percaya kalau masa itu lewat, seperti Lydia Prince, dilimpahi dengan berkat dan tidak pernah kekurangan lagi setelahnya. Maka demikian kita pun akan mengalami. Tuhan Yesus memberkati.